Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ingin mengerti, ingin memahami apa maksud dari kandungan ayat ini. Watilka, dan itulah hujjatuna, yaitu keterangan, bukti kami. Maksud apa jadinya? Jadi sebelum ini Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhannya, lihat bintang, oh ini Tuhannya, tidak jadi, tenggelam. Lihat bulan, tadinya jadi bersinar di malam hari, tapi setelah malam hari dia tenggelam, oh ini bukan Tuhannya. Nabi Ibrahim juga mencari terus, siang ketika lihat matahari, oh ternyata ini kali matahari Tuhan kami. Tapi setelah terbenam di arah barat, wah Tuhan tidak bisa begitu, tidak bisa terbit dan tidak terbenam dan tidak bisa lihat. Maka itulah salah satu bukti Nabi Ibrahim mendapat hidayah. Dan ketika itu berdebat sama kaumnya, kata kaumnya, saya itu beribadah sesuai dengan ayah ibu kami, orang tua kami. Kamu datang, saya menyembah berhala, ayah ibu kami menyembah berhala. Ya, berdebat begitu. Setelah itu Nabi Ibrahim memenangkan perdebatannya. Jadi bahwa berhala patung itu tidak ada manfaat dan tidak juga mudaratnya kepada kita, hanya patung biasa. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdebat dengan rajanya Namrud. Raja Namrud merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Ketika berdebat dengan Nabi Ibrahim, kata Raja Namrud, saya adalah maha menghidupkan dan juga bisa mematikan. Maka dipanggillah dua orang itu. Nah, saya akan perlihatkan, di satu bisa dihidupkan dan satu lagi bisa saya matikan. Maka salah satunya dipisah ke sana, yang satu dibunuh. Nah, Anda sudah lihat, saya bisa membunuhnya, mematikan, dan satu lagi bisa menghidupkannya. Tapi kata Nabi Ibrahim itu tidak bisa, itu katanya. Tapi sekarang coba matahari yang terbit di timur dan terbenam di arah barat dibalikan, bisa nggak Nabi Ibrahim? Pada saat itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilka hujjatuna, dan kedemikianlah bahwa Nabi Ibrahim memberikan keterangan bukti yang nyata. Ini Allah yang berbicara. Ataina, kami berikan kepada Nabi Ibrahim ala qaumihi, dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan ma'rifatnya menghadapi kaum Nabi Ibrahim. Maka itulah dimenangkan oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, narba'u, kami tinggikan darajatin, derajat-derajat, man nasya, bagi siapa saja yang kami kehendaki untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan keyakinan, dan untuk mendapatkan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, hakimun, maha bijaksana, yang memilih siapa saja yang dapat dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mendapat ilmu atau juga ma'rifat, alim, dan juga maha mengetahui siapa saja yang berhambanya, yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai kelebihan dari sebagian hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Maka dalam ayat 83 ini perdebatan ini sudah dimenangkan oleh kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di ayat 84 Allah akan menjelaskan pada kita, wahabalalahu, dan kami anugerahkan kepadanya. Pada siapa? Yang pertama adalah Ishaq, yaitu anaknya
Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya Sarah. Wa Yaqub, dan cucunya Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Yakub. Jadi semuanya diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala, anaknya dan cucunya. Tidak itu saja, kata Allah Subhanahu wa taala, kullan hadaina, dan kepada mereka masing-masing tadi Nabi Ishak dan Yakub diberi hidayah oleh kami, diberi petunjuk oleh kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, hadaina min qablu, dan kami juga beri hidayah, beri petunjuk min qabli, yaitu kepada Nabi Nuh alaihi wa Nuhan hadaina min qabl, dan kami berikan hidayah kepada Nabi Nuh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh itu adalah orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ke orang tua saja harus ingat kita kepada orang tua kita. Demikian ya, Nabi Ibrahim selalu ingat kepada Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang tua. Dan Allah jelaskan, wa min dzurriyyati, dan kami beri hidayat kepada sebagian keturunannya, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama Daud, kepada Nabi Daud yang mengalahkan salah seorang tentaranya. Di pada itu, di zaman Nabi Daud ada seorang raja yang sangat hebat, tinggi, tidak ada namanya Goliat, ya. Tidak ada yang berani, tidak ada yang mengalahkan raja itu kecuali oleh Nabi Daud, hanya pakai kerikil saja. Di kerikil, walaupun dia masih anak kecil waktu itu, Nabi Daud menghadapi Goliat yang sangat besar, tapi dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya sekerikil dilemparkan dengan ketepel, langsung ini tuk, langsung ke jidatnya, langsung meninggal dunia rajanya itu. Karena apa? Karena ada zikirnya ketika melemparkan kerikil kepada Daud. Itulah yang diberikan kepada Nabi Daud, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Sulaiman, terusannya adalah, dan juga diberi petunjuk pada Nabi Sulaiman yang mempunyai kekayaan yang sangat besar dan yang dapat berbicara pada binatang. Wa Yahya, dan wa Ayyub, dan juga kepada Nabi Ayyub yang dengan penyakitnya dia mempunyai kesabaran yang tingkat tinggi, Masya Allah. Sakitnya ada beberapa tahun, tapi dia tetap istiqomah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penyakitnya supaya tidak sembuhkan. Dan pada akhirnya karena kesabarannya Allah sembuhkan Nabi Ayyub. Kemudian wa Yusuf, dan Allah juga memberikan hidayah kepada Nabi Yusuf, memberi petunjuk menjadi pembesar waktu itu adalah pembesar kerajaan di Mesir. Selanjutnya wa Musa, dan Allah juga beri petunjuk kepada Nabi Musa untuk memerdekakan kaum Israel dari penjajahan Fir'aun. Wa Harun, dan dibantu dengan Nabi Harun. Ini semuanya Allah berikan kepada mereka petunjuk sebagai juriyah, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan para bapaknya para nabi. Karena setelah itu Nabi Ibrahim melahirkan para nabi, salah satu Nabi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika, dan demikianlah najzi, kami beri pahala balasan al-muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik, yang senantiasa terus ingat sama Allah di setiap waktunya, di setiap saatnya, di setiap
hembusan napasan dan detak jantungnya, dia berbuat baik terus kepada manusia dan berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pahala dan ganjarannya kepada mereka. Itu adalah ayat 80. Selanjutnya ayat 85 juga diteruskan, wa Zakaria, dan kami beri tunjuk juga kepada Nabi Zakaria yang menerangkan waktu itu adalah ketika Imran. Nah, di surat Al-Imran disebutkan situ Nabi Zakaria itu memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ada Imran mempunyai anak, tadinya ingin anaknya laki-laki tapi ternyata diberikan perempuan, yang akhirnya anak itu disebut dengan Siti Maryam. Dengan pendidikan Nabi Zakaria, Siti Maryam bisa menjadi salah satu wanita termulia di muka bumi dan tidak ada gantinya. Itulah Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria karena waktu itu dia sudah tua, sudah 90 tahunan, ibunya juga sudah tua. Tapi dengan berkat doanya Nabi Zakaria, maka Allah kabulkan permintaannya untuk memohon putranya. Maka dilahirkanlah Yahya, Nabi Yahya. Wa Yahya itu adalah keturunan Nabi Zakaria. Kemudian Allah juga beri petunjuk wa Isa kepada Nabi Isa, wa Ilyas, dan juga ke Nabi Isa alaihissalam. Kulun semuanya minas sholihin, sebagian termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Harun, Nabi Zakaria, wa Yahya, dan Nabi Yahya, dan Nabi Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita salat, juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba yang saleh. Ketika kita berwudu saja kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal muttaqin wa ij'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang soleh pada saat kita setelah berwudu memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang soleh selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba yang soleh. Selanjutnya ayat 86 dilanjutkan lagi, wa Ismail, dan juga diberikan petunjuk kepada Nabi Ismail, wa Ilyas dan Nabi Ilyas, wa Yunus dan Nabi Yunus, wa Lut dan Nabi Lut. Jadi semuanya diberikan petunjuk pada para nabi yang sebut tadi, Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Yusuf, dan Nabi Lut. Semuanya orang-orang ini adalah disebut Al-Quran karena telah sukses dalam hidupnya ketika menghadapi cobaan yang sangat berat dari umatnya. Nabi Ismail berhasil dengan umatnya, Nabi Ilyas juga sama, dan Nabi Yunus juga, sampai dengan Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Ketika tidak ada informasi Allah akan mengajab umatnya, tapi kemudian Nabi Yunus masuk perahu ingin menyeberang ke selatan, kemudian setelah itu dia dilemparkan ke laut, dimakan Nabi Nuh. Dalam ikan Nun itu Nabi Zakaria selalu berdoa, subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, subhanaka inni, sesungguhnya kami ini kuntum orang-orang yang zalim. Jadi jangan merasa orang hebat.
Kata Allah, inni kuntu minaz zalimin, inni kuntu minaz zalimin, inni kuntu minaz zalimin. Kami orang yang zalim ya Allah. Kami bukan orang berilmu, orang yang hebat ya Allah. Jadi zikir itu selalu diucapkan tiap hari kalau kami menyebutnya dengan zikir khotaman, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian Allah teruskan ayatnya, wa kullan, dan semuanya itu, dan semua para nabi itu yang tadi disebutkan, faddalna masing-masing itu adalah faddalna, kami lebihkan derajatnya, kami tinggikan derajatnya alal alamin, atas umatnya pada saat itu. Jadi Nabi Ismail dilebihkan dari umatnya pada saat itu, wajah sama, Yunus juga sama, dan juga Nabi Lut dilebihkan. Faddalna, kami lebihkan mereka alal alamin, atas umat sebelumnya. Alhamdulillah. Maka di zaman kita yang paling faddal adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian ayatnya dilanjutkan dengan ayat 87. Wa min abaihim, dan di sebagian bapak-bapak kami, maksudnya nenek moyang kami atau juga ayah-ayah kami sebelumnya, wa zurriyatina, dan juga keturunan mereka, maksudnya keturunan Nabi Ibrahim, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka, tabainahum, dan telah dipilih mereka, wahadaina, dan kami beri petunjuk mereka, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kami beri jalan mereka ke dalam jalan yang lurus, semuanya tidak bengkok, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bacanya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi para nabi juga berzikirnya itu dari sejak Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, zikirnya sama satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka itulah kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahum ila siratim mustaqim. Kami beri petunjuk mereka ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus, jalan siratim mustaqim. Alhamdulillah alamin. Juga kita senantiasa terus dibacakan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga diberi jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, itulah yang diucapkan ketika kita sholat saja. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah tunjuk pada kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang sebelah kiri atau juga salah sebelah kanan, kami ingin jalan yang lurus ya Allah. Walaupun cobaan, rintangan, hambatan begitu banyak, tapi dengan mohon padamu ya Allah, kami minta hidayah dan taufikmu sehingga kami mendapat jalan yang lurus. Dan itu diucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai dengan 17 kali kita dalam sehari semalam minimal. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk, mohon hidayah supaya kita berjalan di jalan siratal mustaqim. Jadi permohonan itu 17 kali diulang-ulang sampai kita mudah-mudahan kita berada dalam jalan siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini adalah ayat ke-87. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu saja bapak-bapak dan sekalian yang dimanapun berada,
kajian Al-Quran ini sampai dengan surat Al-An'am sampai dengan ayat 87. Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui maksud dan artinya ayat-ayat firman Allah ini disebutkan. Alhamdulillah. Kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bertanya Allah Subhanahu wa taala kita di ayat surat Ar-Rahman sampai 31 kali Allah bertanya kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukazziban?" Nikmat manakah yang kamu dustakan? Masya Allah. Jadi sampai 31 Allah bertanya mana? Gitu ya. Karena kalau tidak bersyukur, harus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya dua mata, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya telinga, kita masih punya hidup, punya mulut, punya kaki, dan punya tangan, dan punya kalbu, masih berfungsi dengan sempurna. Itulah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya kalau kita feedback ke belakang. Kalau kita ketika kita masih bayi, belum lahir, diberi nyawa oleh Allah ketika 4 bulan sampai dia 9 bulan kita di perut ibu kita, walaupun sempit tapi nyaman, tentram, dan kita hidup di perut ibu kita selama 9 bulan 10 hari kita hidup. Karena itu adalah diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui ibu kita. Kita lahir juga alhamdulillah masih sehat. Kemudian kita anak-anak, remaja, dewasa, dan sekarang sudah dewasa. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80. Terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, kita akan diberikan azab yang sangat pedih. La in kafartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabun alim. Oleh itu, ini adalah salah satu perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu tanda orang-orang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tadi bangun malam, salat malam, amaliyah malam, zikir malam, kemudian setelah selesai menunggu subuh, salat subuh. Setelah subuh kita ke masjid kita duduk, salat berjamaah, berzikir, dan sekarang duduk kita sampai membaca Al-Quran, membaca firman Allah Subhanahu wa taala sampai dengan waktu salat. Kita mohon semua kegiatan kita, amal kita, mudah-mudahan digolongkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur padamu ya Allah, hamba-hamba yang senantiasa terus menikmati apa yang Kau berikan kepada kami, bisa melihat, diperlukan untuk membaca Al-Quran, bisa menggerakkan, bisa sholat, bisa berzikir, dan bisa semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih kita sehat, mumpung masih diberi kehidupan Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggota tubuh kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Mudah-mudahan kita akan digolongkan menjadi hamba yang bersyukur dengan anggota tubuh kita. Juga kita bersyukur dengan lisan kita yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berkata alhamdulillahirabbil alamin. Ketika bangun tidur kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita salat kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ketika salat, makan, minum, dan semua kegiatan amal yang setelah dikerjakan, kita senantiasa mengakhiri alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah baca itu, mudah-mudahan digolongkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan terakhir, syukur kita dengan kalbu kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, kapanpun berada, dalam kondisi apapun kita selalu ingat sama Allah, kita selalu berzikir sama Allah, dan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun,
dalam satu situasi apapun, dan dalam detak jantung kita dan hembusan nafas kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Karena sudah masuk Isra, kita tutup saja kajian ini. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita doakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah beri kepada mereka ampunan dan ridhonya. Bagi kita yang sedang jumeneng di alam dunia ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang paripurna ketika sakit. Dan Allah berikan, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang paripurna, umur yang panjang, dihasilkan semua maksud baik kita, dan insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat wa dabi bainahum wa bainahum bil khairat rabbikir warham wa antar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannal abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ummi wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup kajian kita dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.